Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1.1 yang beranggotakan Gana Rajni Fatarik, Lalitia Paramarta, Laura Misi Mega Ginting, dan Magdalena Nugraheni. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis jurnal kami dengan topik Icterus neonatorum atau penyakit kuning pada neonatus. Icterus neonatorum atau yang sering disebut juga sebagai penyakit kuning pada neonatus, merupakan salah satu masalah yang sering ditemukan pada bayi. Sebanyak lebih dari 50% bayi lahir cukup bulan atau aterm, dan 80% bayi lahir prematur, dilaporkan memiliki kondisi ini. Penyakit kuning pada neonatus seringkali ditemukan bersifat fisiologis, yang berarti tidak berbahaya dan dapat secara alami hilang dengan asupan nutrisi yang adekuat. Namun tidak jarang juga Icterus neonatorum bersifat patologis, yang mana perlu tindakan khusus, dan salah satu tindakannya adalah fototerapi. Fototerapi bekerja dengan cara memecah bilirubin sehingga menjadi larut dalam air dan keluar bersama dengan urin. Prosedur fototerapi menggunakan cahaya dan memiliki efek samping yang sebagian besar berhubungan dengan kulit, seperti peningkatan suhu dan dehidrasi. Hal tersebut menjadikan neonatus dengan fotosensitivitas dan jaringan kulit yang tidak adekuat, seperti pada kondisi neonatus yang terlahir dengan porfiria congenital, tidak dianjurkan untuk menerima prosedur ini. Sehingga, walaupun komplikasi atau kontraindikasi dari fototerapi ini minimal, alternatif prosedur lain untuk mengatasi Icterus neonatorum masih diperlukan. Dan ini adalah rumusan masalahnya. Apakah yang dimaksud dengan Icterus neonatorum? Bagaimanakah prosedur fototerapi? Dan apakah ada alternatif terapi lain untuk menggantikan fototerapi? Kemudian ini adalah tujuan kami untuk mengetahui pengertian dan hal-hal terkait Icterus neonatorum, mengetahui prosedur fototerapi, dan mengetahui apakah ada alternatif prosedur yang dapat menggantikan fototerapi. Yang diberikan di sini kita lanjut dengan bab 2. Icterus neonatorum. Pengertian Icterus untuk bayi baru lahir yaitu naiknya kadar bilirium yang berada di jaringan terdalam ekstravaskuler yang menyebabkan kulit, konjungtiva, mukosa, dan bagian badan lainnya itu berwarna kuning. Untuk istilah awam itu sering juga disebut dengan dengan penyakit kuning. Icterus itu terbagi dua. Yang pertama, Icterus patologik yang terjadi dalam 24 jam awal dengan bilirubin serum meninggi melebihi dari 5 mg per hari. Icterus neonatorum yaitu kondisi Icterus yang terdapat pada bayi saat lahir. Etiologinya, etiologi Icterus yang sering ditemukan ialah hiperbilirubinemia fisiologik, inkompatibilitas golongan darah ABO dan resus, bear's milk jaundice, infeksi, bayi dari ibu penyandang diabetes mellitus, dan lain-lain. Untuk tanda dan gejala, ketika kadar bilirubin ini meningkat dalam darah, maka warna kuning akan terjadi mulai dari atas kepala, kemudian turun ke bawah, ke lengan, kemudian ke badan, dan pada akhirnya ke kaki. Jika kadar bilirubin itu sudah cukup tinggi, maka bayi itu akan tampak kuning dari di bawah lutut serta telapak tangan. Untuk cara mudah memeriksa bayi kuning ini dengan cara menekan jari pada kulit, dan itu baiknya dilakukan di bawah cahaya matahari, untuk cahaya matahari atau lampu gitu, agar terlihat jelas. Dan pada anak, biasanya itu pada anak yang lebih tua atau orang dewasa, untuk penyakit kuning akan kelihatan jika jumlah bilirubinnya itu di atas 2 mg, dan pada bayi baru lahir itu jika
kadar bilirubinnya itu lebih dari 5 mg. Untuk faktor resikonya, menurut Fatmawati 2017, faktor resikonya itu yang pertama adalah faktor maternal, itu ras atau kelompok etnik tertentu. Faktor yang berperan pada munculnya ikterus pada bayi baru lahir, salah satunya itu adalah peningkatan sirkulasi enterohepatik. Pada bayi Asia, biasanya sirkulasi enterohepatik ini tadi lebih tinggi dan ikterusnya terjadi lebih lama gitu. Kemudian penggunaan infus oksitosin dalam larutan hipotonik. Kemudian masa gestasi. Kemudian masa prematur. Masa prematur ini terjadi pada bayi prematur, salah satunya adalah imaturitas hati. Konjugasi dan ekskresi bilirubin terganggu sehingga terjadi bilirubinemia. Kemudian aterm, pada bayi aterm beradaptasi dengan kehidupan di luar aterus yang salah satunya terletak pada hati. Jadi enzim pada hatinya itu belum terlalu aktif seperti itu. Kemudian jenis persalinan sesar ini lebih rentan karena menunda ibu untuk menyusui bayinya, yang kemudian dapat berdampak pada lambatnya pemecahan kadar bilirubin pada bayi. Kemudian faktor perinatalnya ini trauma lahir, kemudian yang kedua infeksi. Kemudian faktor neonatus, yang pertama ini tadi prematur, belum matangnya fungsi hati. Kemudian faktor genetik, polisitema, rendahnya asupan ASI. Rendahnya asupan ASI ini karena kekurangan asupan makanan khususnya ASI, sehingga bilirubin ini tidak direk yang sudah sampai ke usus tidak terikat oleh makanan dan tidak dikeluarkan melalui anus bersama makanan gitu. Kemudian hipoalbuminemia. Kemudian yang terakhir adalah berat badan lahir. Untuk patofisiologinya, biasanya sel-sel darah merah yang telah menua dan rusak akan pecah menjadi bilirubin yang oleh hati akan dimetabolisme dan dibuang melalui feses. Nah, di dalam usus juga terdapat banyak bakteri yang mampu mengubah bilirubin sehingga mudah dikeluarkan oleh feses. Nah, ini terjadi pada orang normal pada dewasa. Nah, pada bayi baru lahir, jumlah bakteri pemetabolisme bilirubin ini masih belum mencukupi sehingga ditemukan bilirubin yang masih beredar di dalam tubuh ya, dan tidak dibuang bersama feses. Di dalam usus bayi terdapat enzim glucornil transferase yang mampu mengubah bilirubin dan menyerap kembali bilirubin ke dalam darah, sehingga semakin memperparah akumulasi bilirubin yang berada di dalamnya. Akibatnya pigmen tersebut akan disimpan di bawah kulit sehingga bayi akan menjadi kuning gitu. Ya biasanya yang tadi seperti tanda dan gejala tadi, mulai dari wajah, dada, tungkai, dan kaki menjadi kuning. Itu untuk mengatasi ikterus neonatorum ini, yang pertama adalah mempercepat proses konjugasi, misalnya dengan pemberian fenobarbital. Ini obat sebagai enzim induker sehingga konjugasi dapat dipercepat. Namun pengobatan ini tidak begitu efektif dan membutuhkan waktu 42 jam baru terjadi penurunan bilirubin yang berarti. Yang kedua, memberikan substrat yang kurang toksik untuk transportasi atau konjugasi. Contohnya pemberian albumin untuk mengikat bilirium yang bebas gitu. Yang ketiga adalah melakukan dekomposisi bilirubin dengan fototerapi. Fototerapi di rumah sakit ini merupakan tindakan efektif
untuk mencegah kadar total bilirubin itu meningkat. Seperti itu. Terima kasih, mungkin bisa dilanjutkan dengan web 3. Lanjut ke bab 3, jadi kami mengambil jurnal dengan Pico-nya kami mengambil P-nya newborn with jaundice, E-nya untuk pendahuluannya, hiperbilirubinemia. Untuk material dan metode, intervensi penelitian. Tingkat serum bilirubin diukur pada saat masuk sebagai dasar pengukur. Untuk hasilnya, kelompok kontrol dan intervensi pada awalnya sama untuk semua. Untuk diskusinya, penyakit kuning adalah kondisi klinis. Secara statistik, penurunan yang signifikan dalam kesimpulannya, dalam penelitian ini pengobatan kelemahan dan kelebihan penelitian ini, kelemahan dan atau keterbatasan. Kemudian selanjutnya yaitu bab 4, implikasi keperawatan. Beberapa hal yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk diterapkan atau sebagai implikasi keperawatan antara lain: 1. Perawat dapat mempertimbangkan purgative mana drop atau Billingster drop dalam kasus ini sebagai terapi komplementer untuk neonatus dengan penyakit kuning atau yang biasa disebut dengan jaundice atau Icterus neonatorum. Kemudian, kedua, perawat dapat berkolaborasi dengan dokter dalam mengelola purgative mana drop yang sesuai protokol, termasuk menghitung dosis yang tepat yang diberikan kepada pasien. Ketiga, perawat hendaknya kritis dalam melakukan perawatan pada neonatus, terutama dalam pemeriksaan bilirubin. 4. Perawat melakukan prosedur fototerapi pada neonatus sesuai standar atau SOP yang berlaku dan melakukan pemantauan ketat terhadap neonatus yang mendapat fototerapi, terutama efek teraputik maupun efek samping dari fototerapi tersebut pada neonatus. Kelima, perawat memperhatikan teknik aseptik saat melakukan perawatan neonatus, terutama neonatus dengan fototerapi untuk mencegah infeksi nosokomial yang mungkin terjadi. Selanjutnya, bab 5 yaitu penutup. Pertama, kesimpulan. Icterus neonatorum sering disebut juga penyakit kuning pada bayi, yang mana diderita lebih dari 50% bayi aterem dan 80% bayi yang lahir prematur. Meskipun terbukti aman, fototerapi sebagai tindakan penanganan Icterus sendiri memiliki efek samping pada sebagian besar kulit neonatus, sehingga memerlukan alternatif prosedur lain. Pengobatan neonatus yang mengalami penyakit kuning dengan pencahar mana atau Billingster ini menghasilkan pengurangan konsentrasi bilirubin yang lebih besar dalam darah dan memiliki efek tambahan ketika dikombinasikan dengan perawatan fototerapi. Perawat dapat mempertimbangkan purgative mana drop sebagai terapi komplementer untuk neonatus dengan penyakit kuning. Masyarakat dan tenaga kesehatan dapat saling mendukung dalam perawatan neonatus sakit. Kemudian saran, 1. Bagi tenaga kesehatan bisa memperhatikan kebutuhan perawatan neonatus, terutama neonatus dengan penyakit kuning. 2. Melakukan kolaborasi dalam perawatan neonatus dengan penyakit kuning. 3. Meningkatkan dan memperbarui pengetahuan dan keterampilan klinis dengan menggali literatur atau evidence-based yang terpercaya maupun mengikuti pelatihan. Yang kedua, bagi peneliti dapat melakukan penelitian mutakhir terutama mengenai intervensi pada neonatus dengan penyakit kuning di Indonesia, lalu menerbitkan hasil penelitian dengan penjelasan yang rinci sehingga dapat membagikan pengetahuan ataupun pertimbangan implikasi. Bagi masyarakat, pertama memperhatikan neonatus dan mencari pelayanan kesehatan segera jika ada tanda yang tidak normal atau tanda gawat daruratan pada neonatus, terutama tanda penyakit kuning. Kemudian tidak melakukan perawatan atau pertolongan pertama pada neonatus sakit dengan sesuatu atau cara yang belum diketahui pasti kebenarannya atau tidak ada evidence base-nya. Kemudian menggali pengetahuan untuk meningkatkan status kesehatan neonatus dan keluarga
dengan membaca yang terpercaya ataupun dengan mengikuti seminar. Makanya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih. Selamat pagi.